Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan menolong hidup kita. Pagi hari ini biarlah kita tetap semangat, tetap bergairah, tetap ada lapar dan haus akan Tuhan. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 15 sebagai pembacaan kita dari ayat 1 sampai pasal 16 sampai ayat 31. Jadi jangan lupa, karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah makanan untuk roh kita, untuk jiwa kita tetap kuat. Karena itu baca hari ini kitab Hakim-Hakim, dan kita juga masih membaca kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Lalu kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Dan kitab hikmat yang kita pengen dapatkan hari ini dari Amsal pasal 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Dan kita masih belajar pola kebenaran tentang pembapaan atau dunia membutuhkan Bapa. Karena itu dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat bahwa di zaman Musa dia punya yang namanya Yosua. Di zaman Abraham dia punya yang namanya Eliezer dan 300 pasukannya yang setia. Yonatan punya yang namanya pembawa senjatanya. Dan kita sedang belajar, saudara, tentang proses pembapaan ini. Dan kita mengambil contoh tentang Elia dan Elisa. Sebuah model yang bisa kita pelajari, bagaimana kita bisa praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga seperti Elisa mendapatkan dua bahagian roh atau urapan daripada Elia didapati oleh Elisa. Banyak orang, saudaraku, sampai akhir hidupnya dia nggak dapat apa-apa, warisan apapun dari bapak-bapak rohani atau orang-orang yang rohani yang sebenarnya punya sesuatu yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi, hanya anak yang bisa mendapatkan warisan. Karena itu kita ingin belajar dari contoh antara Elia dengan Elisa. Bagaimana pembapaan rohaninya Elia kepada Elisa dan bagaimana sikap daripada Elisa sendiri terhadap Elia. Di dalam kitab 2 Raja-Raja yang sudah kita baca kemarin, kalau saudara baca lagi dari ayat 1 sampai ayat 18, di situ kita melihat ada 4 tokoh atau 4 orang atau kelompok orang. Yang pertama adalah Elia sendiri, ada Elisa, ada rombongan nabi di Betel, juga ada rombongan nabi di Yeriko kalau saudara baca di situ. Dan semua kita sepakat, Elia tahu, Elisa tahu, rombongan-rombongan nabi juga tahu bahwa pada hari itu Elia hendak diangkat ke surga di dalam angin badai. Dan kita tahu bahwa rombongan nabi di Betel ataupun yang di Yeriko, mereka sangat berbeda dengan Elisa dalam hubungan mereka dengan Elia. Sama-sama nabi, sama-sama tahu bahwa Elia akan diangkat. Tapi dalam hubungan antara rombongan nabi dengan Elia itu sangat berbeda dengan Elisa. Baik rombongan nabi yang di Betel maupun yang ada di Yeriko bukanlah murid Elia, bukanlah anak rohani dari Elia, dan bukan juga mereka yang menerima dua bagian dari roh Elia. Mereka tidak melihat peristiwa Elia naik ke surga, melainkan hanya Elisa yang merupakan murid daripada Elia. Hanya Elisa yang menjadi anak rohani. Jadi di dalam gereja itu banyak sekali, saudaraku, jemaat, tetapi sedikit yang mau jadi anak. Perhatikan baik-baik, saudara. Semua anak-anak Tuhan ada di gereja, tetapi mereka tidak dapatkan seperti yang didapatkan oleh Elisa. Sehingga saya boleh katakan mereka nabi, tapi mereka bukan anak-anak rohaninya Elia. Mereka bukan orang yang menerima dua bagian urapan Elia. Hanya Elisa yang menerima dua bagian Elia. Hanya Elisa yang bisa melihat Elia naik ke surga. Karena itu mari coba kita lihat, apa sih yang Elia persiapkan kepada Elisa sehingga di hari dia terangkat ke surga, kita melihat ada model generasi baru yang tercipta, terjadi antara Elia dan Elisa. Alkitab berkata bagaimana dalam ayat yang ke-1, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berjalan bersama, di situ terjadi ada interaksi, terjadi percakapan seperti dua murid ke Emos, tapi sayang mereka tidak bisa melihat Yesus. Mereka berjalan bersama, terjadi diskusi, pembicaraan, mereka saling menjaga agar tidak saling mendahului, dan mereka belajar mengatur irama langkah bersama. Sudah tercipta hubungan yang indah, seperti tidak ada guru yang berjalan di depan mendahului muridnya, atau guru yang di belakang mengawasi jalan muridnya di depan. Mereka berjalan seiring bersama. Ingat, ayat ini dicatat dengan keterangan waktu, sebagaimana peristiwa di hari di mana Elia naik ke surga. Jadi proses Elia memuridkan Elisa itu sudah selesai, sudah finish. Terkadang saudara kita belum finish pemuritan kita
Kadang-kala kita udah jalan jauh ke depan. Saya suka ingetin, terkadang kita baru tahu sedikit, larinya terlalu cepat. Pengalaman kita baru disiantar, pengetahuan kita mungkin kita udah tahu banyak. Tapi saudara berjalan begitu cepat. Di sini enggak. Ada proses sampai memang Elisa bisa berjalan bersama. Ada di dalam buku-buku pemuritan, saudara, memang ada proses kalau kita lihat tahap dari anak, kebutuhan anak apa, terus meningkat menjadi seorang Kristen yang pemuda, apa kebutuhannya? Jelas bahwa Kristen pemuda itu kamu kuat. Kamu kuat di dalam firman dan kamu mengalahkan yang jahat, baru masuk kepada Kristen Bapak. Seringkali saudara dalam proses sama, pemuritan tuh kayak keluarga. Ketika anak-anak saya mulai, ya anak-anak, ya saya harus bimbing mereka. Dan ada proses di mana mereka mulai jadi remaja, terkadang masalahnya dan mereka menjadi seperti nggak mau diatur, seperti banyak tahu, ya. Dan terkadang diajarin pun nggak percaya. Mereka merasa pinter, merasa bisa. Sama dengan pemuritan proses pembapaan ini. Tapi kita melihat Elisa sampai pada titik yang luar biasa. Mereka bisa berjalan beriringan. Dulu kan konsepnya guru di depan, murid-murid di belakang. Tapi ini berjalan beriringan. Sama seperti Yesus mau berjalan bersama dengan dua murid ke Emmaus. Ini yang banyak terjadi, saudara. Sehingga terkadang banyak kita seperti bayi yang belum lahir tiba 9 bulan, kita udah lahir duluan, keguguran. Jadi banyak istilah saya pemuritan itu, pembapaan itu terjadi keguguran bayi-bayi rohani. Tidak sampai kepada apa yang, ya karena memang belum waktunya. Kita terlalu cepat, sehingga kita tidak bisa mendapatkan warisan-warisan rohani dari bapak-bapak rohani kita. Dimanapun Anda berada, coba belajar. Mengikuti seirama dengan waktu yang ada proses, ya, di mana Elia memuridkan Elisa, ya. Dalam Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Itu kata Yesus. Setiap guru harus memiliki kurikulum sehingga mereka muridnya tamat. Ya, Tuhan punya ilmu, ya, sama dengan guru. Guru harus memastikan semua ilmunya dibagikan. Tidak ada yang ditahan-tahan. Guru nggak pernah boleh takut bersaing dengan muridnya. Guru tidak pernah boleh takut kalau muridnya bisa sama hebat. Ya, Tuhan Yesus berkata, kamu akan lakukan perkara yang lebih besar dari apa yang aku perbuat. Ya, jadi kalau saudara melihat dalam konsep ini bahwa terkadang kita, kalau Yesus butuh 3,5 tahun, bahkan lebih mungkin. Karena 3,5 tahun itu sama-sama terus gitu. Makanya seringkali kita kejebak jadi eksklusif. Kita mau yang kita mau. Kenapa? Karena kita belum tamat. Udah keguguran kita. Seperti bayi yang belum lahir. Saya berdoa kita sedang akan belajar minggu-minggu atau hari-hari ke depan ini tentang konsep-konsep pemuritan, pembapaan di kisah di toko-toko Alkitab ini. Ya, sekarang kita sedang belajar mendalami tentang antara Elisa dan Elia atau Elia dan Elisa. Jadi ada perbedaan antara rombongan Nabi dengan Elisa. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk kebaikan Tuhan. Singkapkan terus mata hati kami sampai kami bisa menangkap tentang prinsip daripada pembapaan dan pemuritan ini Tuhan. Biar kami tidak mengalami keguguran rohani. Karena kami belum waktunya lahir, kami sudah lahir duluan. Karena itu kami berdoa, Tuhan jagai terus iman kami, hati kami, pikiran kami. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.